Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita meneruskan membaca kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan rahmatnya seketurunan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa alihi wa ashabi ajma'in. Al-faslu samin fil kibri. Penyakit hati yang ke-8 adalah sombong. Bermula pasal yang ke-8 pada menyatakan di dalam kibir. Garis miring adalah kesombongan. Adapun kibir yakni membesarkan diri, maka yaitu sebesar-besar penyakit di dalam hati dan sebesar-besar dosa yang ada di dalam hati yang dicela oleh hukum syara. Jadi sangat dicela sekali kesombongan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin." Masuk sekalian kamu hai orang yang kafir akan pintu neraka, hal keadaannya di dalam neraka tadi kekal mereka itu di dalamnya. Maka neraka itu sejahat-jahatnya tempat bagi orang yang menyombongkan diri mereka itu. Nah, jadi tempatnya orang yang sombong ini adalah di dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Alaisa fi jahannama maswal lil mutakabbirin." Tiadakah di dalam neraka jahanam itu tempat bagi orang yang membesarkan diri mereka itu? Yakni sesungguhnya di dalam neraka itu yaitulah tempat bagi segala orang yang membesarkan dirinya. Berarti kalau kita paham dari dua ayat ini, jauh sekali dengan rahmat Allah Ta'ala bagi orang yang menyombongkan diri. Nah, lalu bagaimana dengan kesombongan tersebut? Apa saja yang kita sombongkan? Dan apa saja yang membuat kita itu bisa menjadi sombong? Dan sombong itu apanya? Kadang kita tidak paham apa arti sombong, apa arti membesarkan diri. Nah, ini ada dibahas di dalam kitab kita ini, insya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min kibrin." Tiada masuk akan surga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut. Ada yang memaknakan setimbang biji zarrah. Ada lagi yang mengartikan setimbang biji sesawi. Ada lagi yang memaknakan setimbang satu biji tepung. Itu kan kecil betul itu. Apanya yang setimbang biji semut, sesawi, dan setimbang biji tepung tadi?
daripada biji sesawi, daripada kesombongan. Nah berarti kada boleh lalu sombong ini, kada boleh sama sekali, karena tempatnya tadi adalah di dalam neraka. Kemudian Nabi bersabda lagi di dalam hadis yang lain, ayat sudah 2 kita baca, hadis sudah 1. Kemudian hadis yang kedua lagi, berarti sudah 4 jumlahnya yang melarang untuk sombong ini. Yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamati fi suratil dzarri yata'uhumun nasu lihawaihim 'ala Allah azza wa jalla. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah, yang membesarkan diri pada hari kiamat seperti rupa semut yang kecil, padahal menginjak pada mereka itu oleh segala manusia karena sangat hina mereka itu pada Allah azza wa jalla. Jadi dalam hadis ini disebutkan orang yang menyombongkan diri itu wajahnya nanti pada hari kiamat sekecil semut. Lalu manusia-manusia ini menginjak akan mereka. Bahasa kita Banjarnya tuh dijajaki orang. Kenapa makanya sampai diinjak-injak orang? Karena saking hinanya. Kita memang di dunia ini tidak ada kelihatan balasan secara nyata oleh Allah Ta'ala setiap perbuatan kekeliruan dan kesalahan itu. Tapi awas nanti di hari kiamat. Dan kita tidak perlu juga menunggu hari kiamat. Awas nanti di alam barzakh. Yang paling ditakuti sahabat itu adalah barzakh. Kalau neraka tidak takut. Alasannya barzakh sendirian. Kalau neraka berkumpul orang banyak. Jadi satu menderita, yang lain juga menderita. Coba lah kalau kita ini menyeberang laut dari Parit 8 ini nyeberang laut ke sana. Gelombang kuat. Dalam pompong ini orangnya lebih dari 10. Itu kurang rasa takutnya dibandingkan dengan sendirian di dalam sampan. Mensurangan tombang ambing, kemana harus kita tempat untuk mengadu? Kalau ada kawan kan ada tempat aduan, ada tempat curhat bagaimana cara supaya selamat, entah papan ya, jadi bungkas lalu ditimbai ke laut, kemudian ditiharapi, kemudian bokonyong. Ada aja kan yang usulan seperti itu kalau sendirian. Nah begitu halnya juga kita di dalam neraka. Kata sahabat, kalau di dalam neraka itu orangnya banyak, tapi kalau dalam barzakh sendirian. Kalau sendirian ya takutan sedikit. Nah jadi takutilah yang kiamat kecil ini. Apa kiamat kecil? Kiamat kecil adalah kiamat yang apabila kita masuk ke dalam kuburan. Maka ini pasti akan datang dan kita akan menjumpai hal tersebut setiap siapapun. Umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Setelah itu banyak yang sudah pulang kampung. Nah inilah yang paling kita takuti, ini alam kubur. Nah jadi supaya kita ini selamat dari alam kubur, ayo sama-sama kita dudukkan di majelis ilmu, kita mengharap ridha Allah Ta'ala. Untuk apa kita membaca ilmu ini? Untuk menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, untuk menjunjung tinggi perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menuntut ilmu agama tersebut adalah disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah. Masalah Tuhan itu memberi pahala dan tidaknya itu urusan Allah. Bahkan sampai dikatakan apakah yang wajib sebelum yang wajib? Jawabannya adalah ilmu. Sembahyang wajib, tapi menuntut ilmu cara-cara sembahyang itu lebih wajib lagi. Bagaimana cara usolli, bagaimana cara berdiri lurus, bagaimana cara rukuk, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara
salam. Nah, itu kan wajib dipelajari. Karena Rasulullah waktu turun Isra Mi'raj, beliau tidak langsung sembahyang. Kenapa? Alasannya ilmu belum ada. Karena beliau turun dari Mi'raj itu kurang lebih jam 3 subuh. Subuhnya belum sembahyang. Zuhur baru beliau sembahyang. Kenapa? Karena turunnya beliau itu sepertiga malam itu belum lagi diajarkan tata cara sholat. Nah, berarti kan lebih wajib ilmunya daripada sembahyangnya. Cuman model-model kita ini jangan menunggu belajar dulu baru sembahyang. Karena kita melihat aja orang banyak sembahyang sudah. Di mana ada masjid orang sembahyang, ikuti aja bagaimana cara orang sembahyang. Nanti baru kita pelajari bagaimana cara yang mendetailnya sembahyang itu. Karena kalau untuk zaman sekarang ini, zaman setelah Rasulullah, itu di mana-mana orang sudah melaksanakan sembahyang. Kita tinggal mengikut lagi di belakang. Orang berdiri ikut berdiri, orang rukuk ikut rukuk, orang sujud ikut sujud. Cuman kita walau belum tahu hukumnya hukumnya sujud, hukumnya duduk di antara dua sujud, bagaimana itu rukun qauli, fi'li dan qalbi. Nah, itu dipelajari pelan-pelan sambil mengamalkan ilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, man ta'azzama fi nafsi waqtala fi masyihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa merasa besar di dalam dirinya dan ujub ia di dalam perjalanannya, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atau memurkai ia atas mereka itu. Nah, orang yang membesarkan diri dan ujub itu sangat dimurkai Allah Ta'ala. Apa arti membesarkan diri dan apa arti ujub? Kalau ujub ini kita belum belajar. Ujub itu adalah sesuatu yang timbul dari hawa nafsu. Itulah arti ujub. Kalau sombong timbul dari hawa nafsu, merasa dirinya lebih hebat. Kalau ujub merasa dirinya bisa beribadah. Nah, ini ujub. Umpamanya kita sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai waladhdallin, sampai salam. Dia merasa bahwa ibadah itu dia sendiri yang bisa melakukan tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Nah, itu namanya ujub. Dan ini bisa timbul kapanpun. Merasa dirinya dapat melakukan ibadah tanpa bantuan Allah Ta'ala. Allah Ta'alanya ketinggalan. Nah, ini ujub namanya. Nah, ujub ini saudaranya sombong, saudaranya takabur. Kemudian nomor 3 adalah riya. Jadi 3 ini dang sanak seibu sekandung, seibu sebapak. Sombong, ujub, riya. Nah, 3 ini yang sangat berbahaya. Karena kalau yang 3 ini masih ada lagi satu namanya bakhil. Bakhil itu adalah pelit. Jadi 4 bersaudara ini bila tidak hilang, maka yang lain tidak akan hilang. Rajanya daripada yang 4 ini adalah bakhil. Nah, bakhil ini paling tuha. Ada yang mengatakan ujub yang paling tuha. Nah, ujub ini semua adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Dan penyakit ini kalau tidak hilang-hilang semasa hidup, maka selama itu juga kita takut kematian. Yang namanya mati itu takutan. Sampai lalu di kuburan aja takutan. Adakah di sini nang kadala kata nang wani itu di perintis itu malam-malam ziarah kubur, tunjuk tangan. Siapa nang wani ziarah kubur jam 1 surangan di perintis ayo kian gak bibinian gak. Amun ada rasa takut berarti masih takutan mati. Adalah orang mati bangun. Hah? Tidak lah, kenapa? Maka takutan? Apa takutan? Nah, berarti kalau kita takutan dengan kuburan, berarti kita takutan dengan kematian.
Ada ulamanya yang hakun baca Yasin, baca Quran di kuburan sendirian ada. Karena ulama tersebut dia mengatakan bahwa dia akan mati juga. Ada lagi ulama itu yang bikin kuburan dahuluan, jadi dia baca Quran di atas kuburan itu sampai 7.000 kali khatam. Bulah kuburan, lalu ngaji sih toh, madang mati ceritanya, tapi kita mati. Tapi akhirnya mati juga. Baulah seorang kuburan. Samping kiri kanan banyak kuburan. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak ada lagi sombong, ujub tadi, bakhil, apalagi syutingnya anaknya ria. Nah, itu penyakit hati berataan itu. Jadi kita bersama-sama mengikis penyakit hati ini. Maka kuburan itu adalah obat bagi penyakit hati. Obat nang hati inilah ziarah kubur. Apalagi menziarahi orang sakit, mendatangi orang kematian. Nah, itu obat hati. Coba kalau kita mailangi atau kita pergi resepsi perkawinan, itu yang timbul adalah kenyamanan dan banyak ketawanya. Coba kalau kita hilang ke rumah sakit, ada nang tabrakan kepala pecah, iyalah, aduh, astagfirullah, aku suahari itu tetamu orang tua kurang lebih umur 55 tahun bertabrakan dengan anak SMA nya wallahu alam, sedangkan bapak tuh di sini hancur. Tahu kejadian di Pret 6 semalam, hancur lah, meninggal. Nah, jadi bapak tuh kulihat dan kudengar mulutnya ini bebacaan bang, astagfirullah, 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 kurang lebih sejam setengah pulang kampung. Bang Somad pulang kampung, yang pajak Quran naik Tuhan pulang kampung sudah meninggal dunia. Rasa apa hati kita melihat waktu itu? Nah, itu obat bagi hati. Oh kayak ini kah? Oh kayak ini kah? Oh kayak ini kah? Apa yang perlu disumbungkan kalau sudah seperti ini? Lalu hati kita ini merasa sadar. Jadi hendak hati kita ini terobati, ulah ke kuburan. Ya sami minggu sekali menghilangi kuburan kan. Ada orang tua kah di situ. Apalagi kita hari Jumat ziarah kubur baik. Orang yang berziarah kubur hari Jumat ke orang tuanya, andai kata di waktu hidup dia tidak sempat bakti kepada keduanya, dan keduanya ini duluan meninggal daripada dia, dan dia ingin taubat kepada Allah Ta'ala, lalu dia berziarah atau menghilangi akan kedua orang tuanya di dalam di atas kubur, bacaan kakadakah, assalamualaikum ya abi ya ummi, dan itu boleh karena kata bisa membaca Yasin. Amun yang bisa bacaan assalamualaikum ya abi ya ummi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila abi wa ummi al-fatihah, baca Fatihah, lalu berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, lalu berdoa ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku yang ada di dalam barzakh, wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah alamin. Itu aja kata pandap aja bulik, itu sama bakti kepada orang tua. Ziarahnya hari Jumat, Nah, ini kalau kita tidak sempat waktu masih hidup membahagiakan hati keduanya, banyak menyakiti hati keduanya daripada membahagiakan. Nah, datangi kuburannya. Nah, itu termasuk juga mengobati hati yang kotor. Ninggal yang malam tampar aku melihat di Facebook tuh lihat kolom. Syahdan, bermula hakikat sombong itu bahwa dilihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar. Aku nih harat, sombong gak? Di mana bebat ya? Di hati, bukan di muntung, di hati. Sombong itu. Kayaknya di kampung nih aku jayanya sombong. Nah lah,
Hakikat sombong itu bahwa dilihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih mulia, terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang lain selain daripada dirinya. Bila ada perasaan seperti itu, berarti sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang sombong tadi apa? Kada kawa masuk surga. Nah, jadi jauh kita ini daripada surga. Sembahyang 5 waktu, ke masjid, pulang. Tapi ada perasaan aku ini lebih hebat daripada yang lain. Sombong. Nah, ini yang perlu dikikis di dalam hati ini. Dan ini yang tidak dipelajari oleh orang-orang Wahabi. Hanya Wahabi itu orang terus dibantainya. Ini kan belajar ilmu tasawuf. Bid'ah dinya. Dikit-dikit bid'ah. Pasih pulang menyembet bukannya tak bid'ah ya. Padahal inya kan bid'ah seikungan di dalam di zaman nabinya. Dalam di zaman nabi kan ada 14 abad yang lalu pada denya tuh di zaman nabi berarti bid'ah seikungan berarti juga. Parah bukan wow nih. Wow, kali wow. Wahabi. Wahabi. Jadi bubuhan pian lah jangan umpat wow. Katakannya jangan umpat wow karena bid'ah berat, karena neraka berat orang. Dikit-dikit neraka, kayak inyam pun neraka. Dan melihat ia akan orang yang lain itu hina daripadanya. Orang tuh lebih hina. Dan alamat sombong itu ada kalanya yaitu pada lidah. Kadang dari mulut timbul sombong itu. Contohnya aku baik daripada si Ano. Aku ini tak baik pada si Ano. Sombong. Itu dari mulut. Dan aku mulia daripada si Fulan. Aku baik dari si Fulan dan aku lebih mulia daripada si Fulan. Itu adalah timbul dari ucapan. Seperti kata iblis laknatullah alaih yang dihikayatkan di dalam Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ujar iblis, aku terlebih baik daripadanya Adam alaihi salam. Engkau jadikan aku daripada api dan engkau Allah jadikan akan dia daripada tanah. Nah, ini ucapan iblis, aku baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, kalau aku dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Nah, ini ucapan iblis. Jadi aku lebih baik daripada dia. Aku lebih mulia daripada dia. Nah, itu adalah ucapan-ucapan yang timbul dari lidah atau dari mulut. Dan ada kalanya yaitu pada kedudukan, seperti ia meninggikan akan kedudukannya dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Nah, jadi kedudukan tak tinggi pada orang, kada mau ngahai duduk di bawah, hendak berkursi bang. Siapakan aja lah kayaknya atas luting juga nak buatnya tak. Kada mau duduk bersamaan kayak orang banyak. Ibarat di tempat orang-orang selamatan tuh hendak di karpet jadi duduk. Kada mau duduk di muhara lawang atau duduk di teras. Sombong tadi bang. Merasa diri itu aku nih tukang doa nih. Aku nih pejabat nih. Aku nih orang sugih nih. Aku nih orang mulia nih. Nah, kada mau duduk di emperan. Bahaya nih lah, bahaya. Dan kesombongan itu adalah kita sendiri yang paham, dan itu bisa kelihatan oleh orang lain. Dan ada kalanya yaitu pada ketika berbicara dengan orang seperti ia tiada mau kalah perkataannya daripada perkataan orang lain. Kada mau mengalah, hendak menang terus. Ini alamat sombong juga nih. Bah kalau pandirnya bang paharatnya, bila kalah pada orang sarik. Ayo, sombong nih toh. Dan tiada ia mau mengikut akan perkataan orang. Kalau musyawarah nggak nyapang nanti pakai nggak orang selama tinggal. Pendapat kok bang, pendapat orang nggak dipakainya.
Makanya kita ini lebih baik mendengarkan orang aja daripada kita yang bicara. Karena takut kita kalau bicara kita itu tidak dipakai orang. Lebih baik kita dengarkan, kecuali orang minta pendapat. Kayak Pak Kaum umpamanya, pendapat sampian. Kayak apa kepala masjid bariannya, pendapat sampian. Kayak apa pendapat masyarakat. Takut nih dahulu satu persatu. Pendapatku aja kalau dipakai aku ampe boleh kena musyawarah. Nah ini sombong ngarannya. Mendapat seorang hanya dipakai kepala syuting juga, kepala syuting ini orang pendapat yang banyak nanti ambil. Jika ia salah sekalipun, nah walaupun salah tetap marah pada orang lain. Al-Imam Ghazali berkata di dalam kitab Bidayatul Hidayah, awal mutakabbiru wallazi in wa idza anifa aw wa'dha anifa. Bermula orang yang sombong itu yaitu orang yang jika ditegur oleh orang lain maka ia marah dan benci ia, dan jika ada ia menegur akan orang lain maka yaitu dengan keras perkataannya, lagi suka menegur akan orang lain dan tiada mau ditegur oleh orang lain. Artinya dinasihati tidak mau, manasihati mau. Ini sombong namanya. Wah, kalau menasihati bolehlah. Sama lah nena, berceramah mau, mendengari orang ceramah kan mau. Sombong juga. Bah, lihat lagi. Kok hafal deh nanti ceramahkannya tuh aja. Nahan. Jadi orang ceramah itu harus mendengarkan orang juga. Mana tahu kita ini kada tahan juga diceramahi orang. Nya kadang orang ini bisa menceramahi orang, sekali seorang diceramahi orang sarik bulik halaluan. Nah, tukang khutbah di masjid rajin sekalinya diberi khutbah lain kisah. Lambat datang ke masjid sidin. Sudah khutbah kedua nyar datang. Takutan mendengar khutbah kalau tak singgung. Nah, mau khutbahi orang maka mam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Wah, berapi-api leh. Sekali giliran ninya lambat ke masjid. Bandir di rumah. Nah, dinasihati tidak mau, manasihati mau. Di rumah nang iyanya bila anak manasihati kada mau. Dia seorang nang manasihati bolehlah. Abah apa? Kadang anak kita tuh betul juga. Aku nih aja tadi hendak kasih dinasihati anak B aja kalau pergi jangan lama-lama ya. Iya. Jam berapa? Jam 8 harus pulang. Ya. Iyakan aja. Jangan paharatnya ikam nih, pananahunya ikam nih. Jam 8 tuh orang masih di perjalanan lagi. Gimana mandak utak? Jangan. Sarik lawan anak. Anak bang bisa kayak itu. Inggi-inggi aja kita. Lambat kan kita datang ada apa aja juga kan, yang penting kita hehehe aja. Yang penting kita mau menerima nasihat. Dua laki bini, bila seorang menasihati bini salah nang payaan, sekali bini menasihati sekali kan bisa ayah kok aja. Abahnya ayah meningkat tanggal 12 beli kayak bisa ayah kok aja. Aku nampun urusan kedua kan mana suah tolak begawe menajak cercok mana suah mengalang-alang tanggung ya pak kena boleh ya pak haratnya han lawan bini. Sedang kata di masakan bini bulek man baru tahu juga datang ke rumah kosong nang paderingan apa kuantan nah butuh mau jawong cowo tambah sarik tuh di mana aja mandak akal aja kata bemasak dia pulang ada seorang teh hanya rimbah menyariki nya bibinian tuh mau disariki tahan 40 hari sakit hatinya. Amun dipuji tahan setahun beembongnya pulang. Itu rahasia perempuan. Perempuan itu paling suka dipuji dan paling tidak suka dicela. Punna lakian terserah aja. Hendak dicela kah hendak dipuji kah barang aja. Dan lakian tuh kada katuju dipuji, bininya memuji kada katuju adanya. Abang nih ja ganteng ya. Hah, ikam nih ya. Enggak lebih binian jadi puji arai benarnya. Hidungnya nang pisek kan pemancong kada percaya tarai ha samakin tuha samakin bagus tuh puji-pujian nih ini aneh aja bila sudah tuha hampir buat puji-pujian ikam nih umanya bungas benar
ya juakah aja nang karipot kay ni maksud ulon dyan ng laki baheri amok ulang ng bini kah ya san ko mahini kah tadi ya ini semakin Tuhan semakin bagus dipuji karena kadalawa lagi matian na pak. Jangan dikira orang tua atau kata katujuh dipuji suka dan malah orang tua ini dihina yang paling kata katujuh karena orang tua itu waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi apala ya kilon. Orang tua itu parajuan mat marajo nya. Jadi kayak apa caranya supaya kada marajo? Banyakin dipuji aja. Nah itu penyakitnya orang tua kada kawa di belakangnya terutama yang sudah berumur lemsia ya kurang-kurang lebih lah 50 ke atas. Nah itu banyakin dipuji aja lagi, jangan lagi hendak mahina-hina. Oh desuah mahina-hina orang tua nih tindak mahina di hadapannya mau di belakangnya masing-masing aja. Di hadapannya kita puji aja. Kadang aku berucap pian nilai anom arainya hiih aja guru aja dari pusat ke bawah anom aja dari pusat ke atas tuh ada aja. Arai orang tuh hati dipuji dilucuinya suka. Nyapa orang anak mati ini kata juga dibagi busyara diberi kegembiraan. Jangan samakin Tuhan samakin udah karipot jam masih hai lagi kayak nang kekanakan gawian jangan itu gawat 3 hari ini deh mati orang Tuhan kayak itu dibahagiakan orang Tuhan tuh dilulucui bisa kita mau ulahkan nang kisah-kisah Abu Nawas tuh. Abu Nawas tuh terbagi dua, ada Abu Nawas palsu ada Abu Nawas nang asli. Abu Nawas palsu itu ya nang wahini nang di YouTube tuh banyak kisahnya, masa ada kisah politik itu ngarannya ulahan orang wahine. Ada dia tuh kisah Abu Nawas yang aslinya kata itu ada. Demikianlah adanya dan barang siapa melihat akan dirinya itu mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala dan jika daripada binatang sekalipun aku ni lebih hina daripada kucing, aku ni lebih hina daripada anjing, lebih hina daripada babi, lebih hina daripada ular. Itu kita ucap dalam hati. Maka sampai ada santri 10 tahun mundok kada betamatan lalu minta lawan gurunya hendak bulik. Ja gurunya boleh ikam bulik tapi cari orang yang paling hina dulu. Bila ikam tambos tamu orang yang paling hina, ayo je ikam ampeh dari pondok. Cari. Tamu lah udah. Jadi ujar muridnya ada anjing mulia nang lebih hina. Belum lagi juga gurunya. Keliling lagi berjalan seharian sama laman. Tatamu pulang babi. Dipikirakannya babi ini aja bila mati jadi tanah. Mun aku bila mati bila tidak kemuliaan bisa diazab Allah Ta'ala berarti aku nang lebih hina. Bulik tetamu lah sudah tetamu ay guru ay siapa yang paling hina ulun pang orangnya jah. Nah ayo aja guru bulik lagi kau bulik lagi. Jadi amun kita merasa diri hina pas kayak nak kampung pada akan orang uungulan bagus lagi uungulan di orang arwah kita kada disuruh orang baca doa nyaman tinggal makan diri lagi orang umulan kok gigilaan jurang untung lagi gigilaan orang gila kada wajib sembahyang tahan kata kita disambati orang kayak itu gigilaan jurang ubungulan. Nah ini nang disebut dengan orang yang paling hina itu adalah kita ternyata. Maka yaitu mutakabbir. Tetapi seyogianya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu yaitu orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Di akhirat kelihatan siapa yang mulia siapa yang tidak. Yaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala inna akramakum indallahi askakum, bahwa orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah Ta'ala itu yaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala. Siapa yang takwa itu nang mulia. Dan lagi sebagiannya bahwa engkau itikadkan bahwa dirimu itu hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala, dan hendaklah engkau lihat bahwa seseorang itu terlebih mulia daripada dirimu. Maka jika engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa kanak-kanak itu tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, maka tiada syak bahwa kanak-kanak itu terlebih mulia daripada aku. Itu caranya.
Kakanak nih belum berdosa, aman aku nih sudah berdosa, berarti mulia anak ini daripada aku. Ini melihat kekanakan. Dan jika engkau lihat akan orang yang sudah tua daripada kamu, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang itu berbuat ibadah akan Allah Ta'ala dahulu daripada aku, maka tiada syak bahwa ia terlebih mulia daripada aku. Ini orang Tuhan aja mulia daripada aku. Kenapa? Karena inya tak dahulu beribadah daripada aku. Kayak itu caranya kita itu menghina akan diri itu, kayak itu caranya. Bila melihat kekanakan, inya belum berdosa, aku sudah berdosa. Bila melihat orang tua ini beliau sudah melakukan amal dahulu daripada aku, sedangkan aku tak lebih daripada inya. Nah, inya lebih mulia daripada aku. Dan jika engkau lihat akan orang yang alim, maka engkau kata di dalam hatimu bahwa orang ini diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang tiada diberikan akan daku. Jadi melihat orang alim, inya dapat ilmu, aku kada, berarti muliainya daripada aku. Itu cara supaya kita itu jangan sombong. Dan sampai kepada ilmu yang tiada aku ketahui akan dia, maka tiada syak bahwa mereka itu terlebih mulia daripada aku. Betapa menyamai aku akan dia. Dan jika engkau lihat akan orang yang jahil, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla dengan jahilnya, dan aku berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan ilmuku. Menurut orang jahil kita lihat inya ini berbuat maksiat kada tahu menerai, sedangkan aku nih tahu, berarti lebih banyak aku Pak dosa daripada orang jahil tadi. Maka tiada syak bahwasanya bahwa aku itu terlebih salah kepada Allah Ta'ala. Sikit lagi lah kita ngalang-ngalang nih. Dan terlebih jahat dan tiada diketahui dengan apa dimatikan akan daku, dan dengan apa dimatikan akan dia. Dan barangkali ia taubat, maka diampuni Allah Ta'ala dosanya, maka yaitu mati di dalam kebajikan. Dan barangkali aku berbuat maksiat, maka mati dalam kejahatan. Dan jika engkau lihat akan orang kafir, maka kata olehmu di dalam hatimu bahwa orang ini tiada aku ketahui akan dia. Jadi supaya kita itu jangan merasa lebih mulia daripada orang kafir. Aku kada tahu inya nih, bisa aja nya kayak Nabi Islam matinya dalam keadaan iman. Nah, sedangkan aku yang sudah beriman nih belum tentu mati dalam keadaan iman. Jadi kita merasa diri kita lebih hina daripada orang kafir. Itulah cara supaya kita jangan sombong. Aku nih pang lebih hina daripada orang lain, sekalipun itu binatang. Nah, itu cara supaya kita kada meninggikan hati. Mudah-mudahan ia Islam, maka dapat bahagian dan ampunan Allah akan segala dosanya. Nah, inilah yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia sampai ke akhirat, dan dijagakan hati kita daripada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Amin Allahumma amin. Alfa